lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang frekuensi kumulatif dan kurva O'Keeffe. Setelah sebelumnya kita belajar tentang distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Sekarang kita akan ke O'Keeffe ya. Perhatikan, di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Aslinya kan data sama frekuensi saja. Seperti ini datanya, ini frekuensinya. Ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kelas. Dengan panjang kelas ini berapa? 9 ya. Dengan panjang interval kelas 9. Sekarang kita dulu kita pernah belajar tentang tepi atas, tepi bawah ya. Coba perhatikan di sini ada tepi atas ya. Tepi atas kelas pertama berarti 127 tambah 0,5 ya, seperti ini ya. Ini berarti nanti 136,5. Ini juga 145,5 dan seterusnya sampai 181,5. Setelah tepi atas, kita mencari tepi bawah. Perhatikan ini. Tepi bawah berarti batas bawah ini kurangi 0,5. 119 kurangi 0,5. Ketemunya 118,5. Ini juga kurangi 0,5, ketemunya 127,5. Terus seperti itu sampai akhir ya. Seperti ini sampai 172,5. Ini tepi atas, ini tepi bawah ya. Perhatikan frekuensi kumulatif kurang dari ini ya, fokus pada ini. Ini ada tulisan frekuensi kumulatif kurang dari. Perhatikan ini. Pertanyaannya begini, ada berapa jumlah ya frekuensi yang kurang dari 127,5 datanya ya. Kurang dari 127,5. Nah, tentu saja ada berapa siswa? Ada berapa frekuensi? 3 ya. Ini ya. Jadi data yang 3 ini nilainya atau datanya adalah 119 sampai 127. Berarti ada 3 orang ya yang di bawah 127,5. Ini ketemunya. Berikutnya, ada berapa frekuensi yang datanya kurang dari 136,5. Awas, perhatikan. Kurang dari 136,5. Ini tertinggi 136. Kurang dari, berarti ini semua. Ini semua dihitung. Bukan hanya 6 ya. Karena yang 3 ini juga termasuk kurang dari 136,5. Berarti ini 3 tambah 6. Ketemunya berapa? 9. Ini ketemunya. Yang di sini berarti mencari berapa frekuensi dari data yang datanya kurang dari 145,5. Berarti batasnya ini ya. Ini ke atas semua itu. 10 tambah 6 tambah 3. Ketemunya berapa? 19 ya. Demikian seterusnya. Kurang dari 154,5 berarti ini jumlahkan terus ke atas. Ketemunya 30. Terus ya, jumlahkan ke atas. Nah, sebetulnya nanti ini jadi mudah ya. Contohnya ini. Misalkan kita sudah sampai 35 ini ya. Untuk berikutnya bagaimana Pak? Ya. Kalau menghitung dari awal seperti ini kan lama nih ya. Tinggal menjumlahkan saja. 35 tambah 3 ketemunya 38 ya. Ini tambah ini ketemunya ini. 38 tambah 2 ketemunya 40 ya. Oke, saya bersihkan dulu, saya ulangi. Ketika kita sudah menentukan yang pertama ini ya, ini jadi mudah berikutnya. Kurang dari 127,5 berarti sini, ini ke atas ya. Ada berapa? 3. Berikutnya cukup jumlahkan dengan 6. 3 tambah 6 9. 9 tambah 10 19. 19 tambah 11 30. Itu ya terus ya. Nah, tapi konsepnya tadi ya, bahwa 30 ini diperoleh dari ini ke atas. 10 tambah 11 tambah 10 tambah 6 tambah 3. Tapi biar cepat ngitungnya, ini tinggal seperti ini saja. Itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Coba lihat. Saya tuliskan lagi nih. Fokus ke sini.
frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini ada diagram O'Keefe ya. Ini tulisannya kurang dari. Perhatikan, kurang dari ya. Ini tepi atas ya. Kurang dari 127,5 berarti jumlahnya ada 3. Sekitar sini ya. Inilah. Ini rumusnya 3. Kemudian kurang dari berapa ini? 136,5 berarti 9 ya. Kurang dari 136,5 9. Sekitar sinilah. Nah, seperti ini. Kemudian kurang dari 145,5 19 ya. 19 sekitar sini ya. Nah, sini nanti. Kemudian kurang dari 154,5 berarti 30 ya. Semakin tinggi. 30 sekitar sini. Kemudian kurang dari 163,5 ada 35. 35 sini lah sekitar ya, kira-kira. Kita paskan sini ya. Kemudian kurang dari 172,5 adalah 38. 38 ini sini, tengah-tengah sini. Kemudian kurang dari 181,5 ini terakhir ada 40 ya. Semua data kurang dari 181,5 berarti semuanya. Kalau saya paskan di sini. Nah, kemudian titik perpotongan ini kita hubungkan ya dengan sebuah kurva mulus seperti ini. Set. Ya. Kurang lebihnya seperti inilah yang namanya kurva O'Keefe ya. Perhatikan cara membuatnya. Agar lebih rapi, saya hapus dulu ini. Kita lihat seperti apa gambarannya. Nah, seperti itu ya. Nah, mirip kan? Oke. Iya, inilah hasilnya. Ini namanya kurva O'Keefe positif ya. Jadi di sini ada keterangan O'Keefe frekuensi kumulatif kurang dari disebut O'Keefe positif. Kenapa positif? Karena grafiknya naik ya. Naik terus. Sekarang kita fokus ke yang ini, ke yang TB ya, tepi bawah. Fokus sama yang TB sama lebih dari. Berapa anak yang nilainya, nah, atau berapa frekuensi ya? Ini anak saja lah ya. Berapa jumlah anak yang nilainya lebih dari 118,5? Ini nilai atau mungkin tinggi badan lah ya. Yang tinggi badannya lebih dari 118,5. Nah, ternyata semuanya ya. Semuanya, kenapa? Karena paling rendah kan 119. Ini berarti lebih dari ya, lebih dari 118,5. Berarti semuanya jumlahkan. Nah, totalnya adalah 40 ya ini ya. Maka inilah jawabannya. Lebih dari 118,5, 40 siswa. Dari sini dihitung semua. Berapa jumlah anak yang tinggi badannya lebih dari 127,5? Berarti di sini ya, ini batasnya di sini. Nah, tepinya di sini. Lebih dari 127 berarti ini ke sini. 6 tambah 10 dan seterusnya. Ternyata jumlahnya ada 37. Nah, sama saja kita begini ngitungnya. 40 kurangi 3. Ketemunya 37 ya. Nanti ini hasilnya pasti adalah 37 kurangi 6. Hasilnya 31. 31 kurangi 10, hasilnya 21 dan seterusnya. Secara konsep seperti itu ya. Ini coba lagi, lebih dari 136,5. Lihat, 136,5 berarti berada di sini nih. Lebih dari berarti ke bawah ini, belakang terus ya. Nanti ketemunya adalah 31. Tapi prinsipnya bisa disingkat ya, ini dikurangi saja. Kurangi ya, yang cepat. 21 kurangi 11, 10. 10 kurangi 5, 5. 5 kurangi 3, 2 ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara bacanya Pak? Berarti begini, berapa jumlah siswa yang atau anak yang
tinggi badannya lebih dari 172,5. 172,5 kan di sini nih. Kan cuma 2 ya. Seperti itu. Ini bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Dari frekuensi kumulatif lebih dari ini, kita bisa mencari atau membuat oktave negatif ya. Perhatikan ini, kita akan mencari oktave negatifnya. Lihat yang bawah sini. Lebih dari 118,5 jumlahnya ada 40 ya. Ini kita hubungkan. Nah, ada 40. Kita kasih tanda. Berikutnya lebih dari 127,5. Ada 37. 37 sekitar sinilah ya. Hubungkan. Lebih dari 136,5. Ada 31. 31 di bawahnya sini. Kita kasih tanda sini. Kemudian lebih dari 145,5 ada 21 ya. 145,5 21 sekitar sini. Lebih dari 154,5 ada 10 ya. 10 sekitar sini ya. Kemudian lebih dari 163,5 ada 5 sekitar sini. Lebih dari 172,5 ada 2 saja sekitar sini. Titik-titik perpotongan ini kita hubungkan dengan kurva mulus ya. Seperti itu. Kita lihat apakah sama dengan gambar aplikasi ini ya. Nah, seperti itu caranya. Ya. Jadi inilah oktave negatif. Diperoleh dari mana? Dari frekuensi kumulatif lebih dari ya. Kalau positif dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau negatif frekuensi kumulatif lebih dari. Ingat, kalau kurang dari berarti yang jadi patokan adalah tepi atas. Ini tepi atas semua. Kalau lebih dari, yang jadi patokan adalah tepi bawah. Ya, seperti itu pembahasan oktave. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.